Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alim. Al-ayah amma ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kita mencari ilmu tentunya kita mengharapkan ilmu ini adalah manfaat. Kemanfaatan ilmu tentunya yang paling menonjol, tanda bahwa ilmu seseorang manfaat adalah ilmu yang membawa seorang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu niku lek manfaat menggiring pribadi seseorang untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melaksanakan ittaqillaha haitsu makunta, dia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, ya. Karena hanya orang-orang yang beriman dan bertakwalah yang bisa untuk senantiasa takut kepada Allah kapanpun, dimanapun, meskipun, walaupun, dan seterusnya. Karena tanpa itu, Masya Allah, tidak akan mungkin bisa. Karena apa? Termasuk ashabul amal yang sering saya sampaikan kemarin itu, amal sing paling angel iku ono papat di antara nopo wal ifatu indal khalwah, sendiri ketika kita terjaga dari maksiat ketika kita sendiri. Wal ifatu indal khalwah niku terjaga dari sebuah dosa ketika kita dalam kesendirian. Ono ustad karo jamaah sing wayu dhewe. Karena dia punya keimanan yang kuat, maka sesulit apapun akan bisa dilampaui, termasuk al-ifah fil khalwah. Terjaga dari haram ketika dia sendiri dengan pasangan atau dengan perempuan lain yang bukan muhrimnya, tapi dia masih bisa menjaga diri untuk tidak melakukan dosa. Itu adalah karena ketakwaan dan keimanan, dan juga karena ilmu yang kuat yang membawa dia semakin takut pada Allah. Karena takut ini pasti dimiliki oleh para wali-wali Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tentunya yang takut Allah itu ya para ulama, para wali-wali Allah, wali abdal. Makanya ada satu kutipan ingkang kula aturaken. Dawuhipun Ibrahim bin Adham, nazzala bi adyafun, telah singgah di rumahku beberapa tamu. Fa'alimtu annahum abdalun, dan saya tahu orang-orang yang singgah di rumah saya ini adalah wali abdal. Karena la ya'riful wali ilal wali, ya. Tidak ada orang mengetahui bahwa itu dia wali kecuali dia adalah wali. La ya'riful wali ilal wali. Seseorang tidak akan mengetahui seseorang itu wali kecuali dia itu wali sendiri. Maka Ibrahim bin Azam ini tahu telah ada orang yang singgah di rumahnya, dan orang-orang ini adalah wali abdal. Saya wali abdal itu kelasnya pun tinggi. Maka Ibrahim bin Azham memaksimalkan kesempatan ini, meminta kepada para wali-wali abdal ini untuk memberikan wasiat atau tausiah. Ausuni biwasiatin hatta akhafallaha ta'ala kakhifatikum. Jawab berapa? Mbok ngiyon jenengan iki paringa tausiah dhateng kula Pak Yai, supados kula niku saged takut kalih Allah sebagaimana takutnya kalian kepada Allah. Jelas innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya mergo wali-wali niku orang yang benar-benar takut pada Allah, ya para wali-wali itu. Nek kula jenengan mboten duwe ilmu sing manfaat, ya mboten iso wedi Allah. Buktinya kula jenengan tidak menjalankan maksiat itu belum tentu karena takut pada Allah.
Nyapa jenengan dakwani zina. Wah, aku lek sampai zina konangan bocah ya bar aku engko. Lah iki jenenge bukan takut karena Allah, masih takut karena manusia. Nah, orang-orang yang takut pada Allah mboten sampai mikirnya segitu. Pokoknya Allah melarang ya wis aku ndak wani. Lah kula jenengan mboten kok wedi karo Allahnya. Tapi wedi lah sampai dibuka Allah aib sampai konangan wong bae ngobar. Karena itu kita meninggalkan yang dilarang Allah belum karena ketakutan kita kepada Allah. Maka para wali-wali Allah ini betul-betul mempunyai kualitas takwa tadi. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama tadi. Sing wedi Allah sapa ya para ulama-ulama niku, para wali-wali niku. Makane dawuh berwaham mbok ngiyo Pak Yai jenengan berkenan untuk memberikan tausiah agar aku takut kepada Allah sebagaimana takutnya kalian kepada Allah. Ben kula wedi karo Allah kaya wedine sampean. Akhirnya faqalu nusika bisa berarti asya. Ya sudah, kalau kamu minta tausiah, kita akan memberikan tausiah 7 hal kepada kamu. Nusika bitis bisa berarti asya. Awaluha man kasura kalamuhu falatat ma'fi yaqdatal qalbi. Wahai Ibrahim bin Azam, satu wasiat yang kusampaikan pada kamu, barang siapa yang banyak bicaranya, man kasura kalamuhu fala tatma fihi yaqdhatal qalbi, maka kamu jangan berharap hatinya akan hidup. Kamu jangan berharap dari orang yang banyak bicaranya, kamu jangan harapkan untuk hidupnya hati. Atine wong sing akeh omongin niku mati. Hati yang mati seperti apa Ustadz? Hati yang mati adalah hati yang tidak pernah zikrullah. Hati yang tidak pernah mengingat Allah. Hati yang jauh dari Allah. Hati yang jauh dari Al-Quran. Hati yang jauh dari tausiah. Itulah orang yang dikatakan hatinya mati. Maka man kasura kalamuhu fala tatma' fihi yaqzatal qalbi. Kalau kamu lihat orang yang banyak bicaranya, maka jangan kamu harapkan dia akan hidup hatinya. Yang kedua, tausiahipun apa? Wasani yuha man kasura akluhu fala tatma' fihil hikmah. Nah niki, man kasura akluhu fala tatma' fihi al hikmata. Barang siapa yang banyak makannya, orang yang banyak makan dan minumnya, maka jangan kamu harapkan ada hikmah darinya. Ane wali-wali mbiyen niku poso tenanan tuh. Wali-wali mbiyen niku Masya Allah riyadhahnya luar biasa. Karena apa? Dia mengharapkan hikmah. Lah orang itu kalau selalu kenyang, orang yang banyak makannya berarti orang yang selalu kenyang. Itu jangan kamu harapkan ada hikmah nantinya dari orang-orang yang selalu kenyang itu. Jadi hikmah itu akan muncul dari orang-orang yang hatinya terbersihkan dari 4 hal kemarin nggih nate kuwataken jenengan. Sapa wong-wong sing keturunan hikmah, sapa wong-wong sing atine kenggonan hikmah, yaitu orang-orang yang hatinya sepi dari 4 hal. Setunggal hatinya mboten condong kalian donya. Ar-rukunu ila dunya. Wong sing badhe keturunan hikmah, badhe kenggonan hikmah, dawuh hikmah itu pastinya atine sepi sama sekawan sisi arukunu ila dunya, hatinya sepi dari dunia. Nomor kali hamu godin, hatinya sepi dari susah hari esok. Hatine susah apa? Terhindar, hatinya selalu orang yang ketempatan hikmah hatinya akan terhindar dari namanya hamu godin, susah ting dino sesuk. Nomor 3 hasadu akhin, hatinya terbebas dari hasud pada saudara. Karo dulur, karo tangga, atine pun mboten nonton rasa hasud. Niku diantara wong-wong sing kenggonan hikmah niku. Jadi kenggonan hikmah niku seperti itu. Makanya dawuhipun para wali abdal tadi, man kasura akluhu falatatma fihi al hikmata. Jangan kamu berharap dari orang yang banyak makannya akan hikmahnya, karena dia tidak mungkin ketempatan hikmah.
Hatinya orang seperti itu nggak mungkin akan ketempatan namanya hikmah. Mergo akeh warke, wong akeh warke mesti akeh ngantuke, akeh ngantuke mesti akeh turune, akeh turune akeh sahwate. Nah ini orang-orang yang tidak bisa di ketempatan namanya hikmah. Nah, hikmah itu ilmu yang manfaat yang dapat kita petik dari orang-orang yang memang betul-betul dianggap sebagai ahlu hikmah. Yang ketiga, wa thalithuha man kasura ikhtilatuhu bin nas fala tatma fi halawatal ibadah. Niki wasiate. Barang siapa yang banyak berkumpul dengan manusia, maka jangan kamu harapkan pada orang yang banyak kumpulnya pada manusia itu untuk mendapatkan halawatal ibadah, manisnya ibadah. Makanya para wali-wali Allah itu demi untuk bisa merasakan halawatul ibadah, maka mereka berani untuk uzlah, berani untuk menyendiri dari manusia sehingga dia benar-benar akan mampu untuk merasakan namanya halawatul ibadah. Halawatul ibadah niku manise ibadah. Wong iku wis ngrasakno manise ibadah, tidak akan mungkin bosan dengan ibadahnya. Orang itu kalau sudah merasakan halawatul ibadah, nggak mungkin nggak ibadah. Makanya dalam hidupnya ada yang kurang. Dan ngomong wong biasa duha, kok mboten duha niku ana sing kurang. Lah kok iso kaya ngono Ustaz? Nggih, karena dia memang sudah merasakan namanya halawatul ibadah. Sehingga dia ketika merasakan halawatul ibadah, artinya nek sampai ana sing kurang itu mesti krasa. Ana sing ndak pas iki apa ya? Ana sing ndak pas iki apa? Oh, ternyata belum salat duha. Jadi kelangan duha ngoten niku ana sing ngilang. Ini orang-orang yang sudah merasakan halawatul ibadah. Pancen upama orang ibadah pancen ketagihan kaya wong sing kecanduan kopi nih lho Bu. Niku jenenge wong wis ngrasakno halawatul kopi. Mula ora ngombe kopi ana sing kurangnya apa ya kok ana sing kurang rasane. Oh sirahmu metahe oh pancen dia durung ngopi. Mergo kuwi lah dia ngrasakno halawatul ngopi, nek ra ngopi mesti gak penak. Sami orang-orang yang sudah merasakan halawatul ibadah pun ngrasakno manis ibadah. Kok ibadah mang ditinggalno mesti ana sing kurang rasane. Ya Allah, apa to sing ganjel iki? Masalah aku rong duha layak loh. Ini orang-orang yang sudah betul-betul merasakan halawatul ibadah, pasti dia ketagihan dengan ibadah. Nah, ketagihan untuk munajat dengan Allah. Ketagihan untuk curhat kepada Allah. Karena jelas curhat kepada manusia belum tentu didengar. Anda didengar ya sekedar mendengarkan, habis itu tidak mau tahu. Tapi like curhatnya ke Allah, oh jangan khawatir. Allah akan menampung curhatan kamu. Allah akan mewujudkan curhatan kamu, memberi solusi dalam setiap curhatan kamu. Neng kula sampean gak marem nek Anda cerita karo Gusti Allah, kakek gak cerita karo menungso nggih. Mulane jangan kamu harapkan orang yang banyak bercampurnya dengan manusia, kamu harapkan untuk bisa menemukan halawatul ibadah. Gak. Wis ora ana manis ibadah niku ora ana. Mergo ndeke enenge mek kumpul kumpule karo menungso ndadekno napa? Ndadekno dia tercegah untuk merasakan halawatul ibadah. Dia ngrasakno halawate ya kumpul-kumpul ki mangwian. Yang keempat, wasiat dari Wali Abdal kepada Ibrahim bin Azam napa? Yang keempat adalah warabiuha man ahabad dunya fala tanabi husnal khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Titanono Ibrahim bin Azam man ahabad dunya fala tatma fihi husnal khatimah. Barang siapa yang menjadi pecinta dunia, pemburu dunia, pemburu harta, jangan kamu harapkan orang ini bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Fala tatma fihi husnal khatimah. Jangan kamu harapkan orang yang seperti ini akan bisa mendapatkan husnul khatimah gara-gara hubud dunia. Ya jelas orang yang hubud dunia itu anangnya mek dunya, pikirannya mek dunya sampai muncul bakhil. Ya, padahal orang yang iman itu hatinya sepi dari namanya bakhil dan khianat. Lah kalau sampean kok isih ana bakhile, isih ana gelem khianate, oh berarti orang kegunan iman. Iman itu enggak mungkin berkhianat, ya. Enggak mungkin cidro, pancen wong iman. Nah, di sini orang-orang yang pecinta dunia, di mana dia tidak dijamin
bisa husnul khotimah karena dia hanya ada harta, bahwa dia pun juga merasakan pangerannya pancen yo duit, wong sugih ini ngoten niku. Makanya sering saya sampaikan orang kaya itu identik dengan apa? Dua hal, satu bakhil, dua sombong. Wong nek sugih ra barokah mesti identik karo rong perkara niki wau. Sombongnya keluar, setelah sombongnya keluar berarti timbul kebakhilan. Itu mesti penyakitnya wong bakhil kejaba apa penyakitnya wong sugih kejaba wong sugih sing pancen dadi dalane mlebu swarga siji malih niku. Yang keempat seperti yang kelima napa? Yang kelima wal khamisu wa khamisuha man kana jahilan fala tatbi hayatal qalbi niki. Man kana jahilan fala tatma fi hayatil qalbi. Barang siapa yang bodoh, jangan kamu harapkan hidup hatinya. Hayatul qalbi al ilmu ridho. Niku uripe hati. Hati kula sampean niki urip lek kapan ana ridho. Ngoten nggih. Ana ilmune niku darani ati urip lane dawe wali abdal niki wa khamisuha man kana jahilan falatat ma'fi hayatal qalbi. Nek sampean niki ngerti wong bodho, maka jangan kamu harapkan untuk hidup hatinya. Ya jelas hayatul qalbi kan al ilmu waridho. Niku darani uripe ati niku mergo ilmu. Uripe ati niku mergo ilmu. Dadi lek ana wong kok bodho niku kan ra duwe ilmu, ya ora mungkin to atine badhe urip ya ora mek ngono ngono tok. Nyatu wong bodho. Orang ngerti, orang itu bisa meningkat keimanannya kan karena ngaji. Jangan salah kamu, aku ora butuh ngaji, aku lho monggo. Ndak butuh ngaji monggo. Nek kula sampean ndak gelem ngaji, sanenge mek kuwi-kuwi tok. Kula ndek kanca, aku gak iso kok ngaji-ngaji. Aku gak iso dadi wong kok tunduk karo wong gak iso. Kanca kula ngejimi sampai mending ngono. Aku percaya Gusti Allah. Dia taunya hanya itu aja, tapi dia menganggap itu sesuatu yang benar. Ya, taumu Allah. Bagaimana cara menerapkan ketika kamu hanya percaya Allah? Nek ora tau ngaji kan nggih mboten mungkin to nggih. Kalau dia tidak pernah ngaji, gimana dia akan menerapkan perintah Allah? Walaupun dia mengatakan aku sendak percaya siji Gusti Allah. Karo kiai ora percaya, karo dukun ora percaya. Ngoten niku. Nah, ini kan mungkin karena kebodohannya. Orang yang ngerti nggak mungkin seperti itu. Kita semua butuh perantara ya. Kita semua butuh tawasul. Kita semua butuh hal yang menyampaikan kepada kita. Kita orang awam ya butuh karo kiai sing bimbing kula jenengan tuh. Neng yo neng wong sing modele mboten ngoten nggih enten. Nah, bodoh nyapa. Nek bodoh pancen mboten duwe ilmu, nek ora duwe ilmu wong iki mesti diarani mati atine. Falatat ma'fi hayatal qalbi, jangan kamu harapkan hidup akan hidup hatinya. Jadi wong gila bodoh aja mbok arep-arep urip atine. Mergo ati sing urip niku wonten ilmu, wonten ridho, ya. Dadi lek wong iki gelem ridho, pancen atine urip. Ya, ora ridho, wong atine urip mesti ridho. Gimana dia nggak ridho yang ngono kuwi, gak ridho yang ngono kuwi lah kan mergo ndek ilmu ngoten niku. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan teng kula jenengan kan kon ridho niku kan angel. Nggih, sesuatu yang datang ke kita, sesuatu yang tidak menyenangkan, iku mbok kon ridho niku mesti angel. Akeh tunggale jenengan ridho, duwe bojo sitok nggawan teng kabeh. Ridho sampean ridho aku di bojo ngene iki. Wis ganteng, soleh, ngalim, rezekine gede, walah ridho kula dibojone katunggale. Lah ditokne wonge elek, ra duwe dhuwit, ngentutan jajal ridho ora sampean. Oh ya ora. Ridho niku pancen ya uripe hati. Hati seseorang itu akan bisa dianggap hidup ketika dia berilmu. Nomor 2 ada ridho kepada Allah. Wong kok ridho berarti ndeke uripe pancen atine urip tenan. Orang yang ridho itu selalu berprinsip bahwa inilah yang terbaik dari Allah untukku. Sehingga apapun yang terjadi pada dirinya, dia akan ridho. Makanya dia di prinsip, apa wae sing ditokno Allah ning aku, itu lho kanggo keapianku. Itu lek wong waras. Sehingga dia akan ridho
setiap apapun yang ditentukan Allah kepadanya, ya. Ada ini ben iso urip atine iki piye kudu ridho mang. Lah ridho iki carane piye? Ridho kuwi ya nampa apa paringe Allah, bah enak bah gak enak iki padha wae. Niku jenenge apa? Jenenge wong ridho ngoten niku. Jadi lek ana wong ridho kok ora gelem nampa apa anane ya ora ridho. Dasarnya apa? Dasarnya asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Niku golek ridho sampai kaya ngoten niku. Nggih. Dasare Quran. Apa-apa yang kamu suka, ya, asa kamu benci, asa antakrahu syai'an, apa-apa yang kamu benci, jangan-jangan itu yang terbaik untuk kamu, ya. Dan apa yang kamu suka, jangan-jangan itulah yang terburuk untuk kamu, karena Allah Maha tahu, kamu tidak Maha tahu. Mulane dadi wong sing iso sabar iku dasare nggih niki. Wis pancen mbok menawa sing apik ya Gusti Allah ngene iki, ya tak tampane tak telatenane mungkin terus sing apik ya ngene iki. Jangan-jangan apa yang kamu benci justru itu terbaik untuk kamu, tidak ada yang tahu. Apa yang kamu suka, jangan-jangan itu bukan yang terbaik untuk kamu. Maka dia akan membawa untuk kehidupan hati. Wong atine urip modele ngoten niku. Nek mboten iso mikir ngono, ya ati kula sampeyan iki ati darani ati mati. Jangan berharap pada orang yang bodoh untuk hidup hatinya. Yang keenam, wasadisuha man ikhtara suhbatal zalim fala tatma fi istiqamatad din. Ini Bu, wasiate. Man ikhtara suhbatal zalim, barang siapa memilih teman yang zalim, wong genah teman kaya ngono zalime kok kancani. Wong genah dadi wong zalime kaya ngono kok dikancani. Fala tatma fi istiqamatad din. Jangan kamu harapkan orang yang memilih teman dolim itu untuk bisa istiqomah dalam agamanya. Gak iso. Dia mboten iso istiqomah agamane. Arepe agama ora istiqomah niku ya ngajine aras-arasen. Salate ya awang-awangen. Akhirnya gak iso istiqomah dalam agama ketika dia memilih teman yang dolim. Makanya kita harus memilih teman, Bu. Teman iki kudu milih. Karena ojo salah, ana ustaz iki golek kanca dak milih-milih. Mbok kaya bumi wae didek sapa wae gelem, diuyuhi sapa wae gelem. Eneng ustaz sing ngaji ngoten niku. Kuwi ana dasare apa ora? Nggih, ada dasar apa enggak mengatakan itu? Hati-hati. Kita harus warid anil jahilin, kecuali jenengan iku pancen iso nggawa wong-wong iku mengikuti ajaran kamu, mengikuti akidah kamu, silahkan kamu bergabung dengan siapapun orangnya, asalkan Anda dijamin tidak tertular dengan penyakitnya orang-orang buruk itu. Bolak-balik kula aturaken, penyakit niku lek barang niku lek apik nulare angel, neng barang niku lek elek nulare gampang. Mula kon milih kanca. Dawe Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, janganlah kau memilih teman la tasabila man la yunhiduka maqaluhu, ya. Janganlah kau berteman dengan seseorang yang ucapan dan perbuatannya membangkitkan semangatmu dalam beribadah kepada Allah, mengingatkan kamu kepada Allah, omongane, perbuatane menghantarkan kamu menuju Allah. Ojo kekancan karo wong, kejaba wong kuwi ucapan dan perbuatannya menghantarkan kita untuk mengingat Allah, menghantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Lah itu silahkan Anda cari teman yang seperti itu. Ya. Jadi jangan kamu harapkan orang yang bodoh akan hidup hatinya. Yang keenam, man ihtara subatal dhalim fala tatma fi istiqamatad din. Sekali lagi, barang siapa yang memilih teman dhalim, maka jangan kamu harapkan orang ini akan istiqomah dalam agamanya. Akhirnya mulai siji loro pisan pindo, mulai dinganut kancane. Wah, aku rong sote yo alah, gampang ngono kok mbok sesuk yo keneng. Ngono yo. Iya, akhirnya dia katut napa? Katut ing dalem lemboten salat niku wau. Pun yang terakhir napa? Wasabiha man talaba ridon nas fala tatma fi ridallah ta'ala anhu.
nek eneng wong kok penggaweane mek baperan, caper sangka menungso, golek perhatiane menungso, golek ridane menungso, maka fala tanfi ridallah taala anhu, janganlah kamu harapkan ridho Allah terhadapnya. Wong kok sing digoleki ridane menungso. Dia piye carane amrih mungguh menungso apik gak peduli mungguh pangeran piye. Berarti ini orang yang mengedepankan manusia daripada Allah. Ya ini ancamannya. Tidak mungkin Allah akan ridho kepadanya. Ya. Gak mungkin Allah badhe ridho ning gone wong sing ngoten. Jadi golek ridane Allah niku nomor 1. Golek ridane menungso katut. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, yang ketujuh adalah wasiatnya, man talaba ridon nas fala tatma fi ridallahi ta'ala anhu. Barang siapa mencari ridhonya manusia, maka jangan kamu harapkan orang itu mendapatkan ridho Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, jadi wong niku lek sibuk lek ridane menungso, lali lek ridane Allah. Neng diwalik nek menungso iki oleh ridane Allah, wis to. Ridho menungso iki pasti mengikut. Ya. Sing penting oleh ridane Allah, ridhone menungso kok ngikut. Artinya apa? Kalau kita nanti menjadi hamba yang senantiasa diridhoi Allah, jelas ini hamba yang baik ini. Nggak mungkin hamba yang diridhoi Allah bukan hamba yang baik. Pasti ini hamba yang baik. Karena dia menjadi hamba yang baik, pasti manusia pun akan ridho dengan keberadaannya melalui kebaikan-kebaikan yang ditampakkan olehnya. Lani sapa sing golek apa? Sapa wong sing gak oleh ridane pangeran, mek gak ridane menungso, ya bakal dihukum karena semale kan ngeten niku. Man lam ya'nas bi hadisillahi azza wa jalla ngan hadisil makhlukin faqad qalla amaluhu wa amiya qalbuhu wa doya umruhu. Karena semalik barang siapa tidak dangang dengan dawuh-dawuhipun Allah, tidak nyantai, tidak nyaman dengan dawuhipun Allah, bahkan dia milih dawuhipun menungso daripada ngrungokno perintah Allah, ngrungokno kajian, pilih jagungan dewi. Padahal ngeten iki wong sing golek ridane menungso, aja mbok arep-arep golek oleh ridane Allah. Pancen nggih. Ya niki man lam ya'nas bi hadisillah, wong sing ora nyaman dengan dawuh-dawuh Allah, tapi dia lebih nyaman dengan omongane menungso. Apa ancamannya? Kata mereka ada 3 ancaman. Faqad qalla amaluhu, betul-betul sedikit amalnya. Wong gak gelem cedhek karo pangeran, jelas iku pancen amal. Ndak butuh ridane pangeran. Mergo ora butuh ridho pangeran nggih apa dadak ngamal. Nomor 2 wa amiya qalbu, atine wuta. Hatinya akan buta. Orang yang buta hatinya tidak akan pernah bisa menerima kebaikan. Orang yang buta hatinya tidak bisa melihat kebaikan terjadi melalui lewat matanya. Gak seneng ana wong kok memunculkan kebaikan dia ra seneng. Nanti pancen atine wuta, orang ngerti kebaikan sama sekali. Padang surya nanging peteng neng mripatku, ngono kae. Matahari itu bersinar, tapi bagi orang yang sakit mata, pancaran matahari itu tidak tampak baginya. Ini wow, wa amiya qalbuhu, yang terakhir napa wa doya umruhu. Wong lek wis golek ridane menungso, wis gak mungkin ridane Allah ketika dia melaksanakan apapun aktivitas yang tidak mendatangkan ridha Allah, artinya sia-sia umurnya. Apa sing dilakoni sia-sia umurnya. Sing dilakoni sia-sia. Tapi sia-sia wong ora ridho pangeran. Apa yang dilakukan tidak mendapatkan ridho pangeran. Nek apa yang kita lakukan tidak berpotensi ridho Allah, artinya apa? Ya artinya hidup kita tidak ada berkah. Urip sing pancen darani barokah kan ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan yang mendatangkan ridho Allah. Itu namanya hidup keberkahan. Nah, wong kok urip boten berkah ya sia-sia.
Artinya ya yuk nambah umur, nambahi suwi ning neraka. Aku ora usah tambah ritek, ora usah dawa-dawa umure, timbang dawa umure mek nambahi dawane to suwene neraka mergo urip gak oleh ridane pengen. Sumpek ning donya niku. Ya, orang yang sibuk mengejar karir, orang yang sibuk untuk pencitraan, itu wong sing golek ridane menungso. Gak mungkin dawuhipun Wali Abdal, ojo mbok arep-arep oleh ridane pangeran wong sing ngono kuwi. Tahu enggak orang yang tidak ada ridha Allah, bagaimana kehidupannya? Wow. Orang yang tidak mendapatkan ridha Allah, hidupnya akan sempit walaupun dia bergelimang harta, tapi sempit dalam hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Mulane awake muga-muga Bu yang hadir pada pagi hari ini di WMT Kawangi, muga-muga kula jenengan dipun sembaraken Allah manahipun, dipun paring tetepipun iman Islam, selamat dunya, selamat akhirat, dipun paringi kawis kang barokah, maslahah manfaat dunia akhirat, amin amin ya robbal alamin. Ya, sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadikan sabab hajat-hajat dari sahibud dakwah senantiasa diijabah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya umumnya kita semua yang hadir di aula WMT Kawangi pada pagi hari ini, siang hari ini, mugi-mugi hajat kula panjenengan dipun ijabah lan dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يسر لنا أمورنا يا الله مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا والدنيا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا صحيحا وصالحا وعلما نافعا وعملا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Nggih, mekaten semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.